kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi.
Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya... Tampaknya bumi mungkin bukan satu-satunya tempat di mana Anda bisa meminum segelas air. Ilmuwan menemukan satu dunia lagi yang tampak sangat menjanjikan karena mungkin memiliki air cair di permukaannya. Bahkan Mars tidak bisa menandingi hal itu. Planet ini tidak terlalu jauh dari bumi dan mengorbit bintang bernama GJ887. Lihat, ini bumi dan ini matahari. Memperkecil, lihat titik cahaya ini, itulah bintang yang sedang kita bicarakan. Bintang ini berjarak 10,7 tahun cahaya dari bintang kita.
Sebagai perbandingan, bumi berjarak jauh lebih kurang dari 1 tahun cahaya dari matahari, dan pesawat ruang angkasa bisa membawa kita ke sana dalam beberapa tahun. Tapi dengan teknologi modern kita butuh lebih dari 270.000 tahun untuk sampai ke sistem bintang itu. Dan itu masih tergolong dekat menurut standar luar angkasa. Ilmuwan menyebut planet ini bumi super karena ukurannya lebih besar dari planet kita, lebih dari 6 kali massa bumi. Itu cukup berat untuk memiliki gravitasi yang kuat dan atmosfer yang tebal. Hal menarik lainnya adalah tidak seperti banyak bintang sejenisnya, GJ887 tidak banyak bergejolak. Suar bintang yang besar dapat menyapu bersih atmosfer sebuah planet. Semakin sedikit suar yang ada, semakin besar peluang planet tersebut untuk mempertahankan udara, air, dan mungkin kehidupan. Saat astronom bicara tentang zona layak huni di sekitar bintang, maksudnya adalah tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, di mana air bisa ada di permukaannya. Tapi air bukan hanya soal suhu saja. Anda juga butuh udara. Tanpa atmosfer, air apapun akan menguap atau mendidih seketika. Menurut peneliti, planet bintang itu, GJ887d, mungkin sebenarnya punya atmosfer yang menjadikannya planet zona layak huni sejati. Kini, ilmuwan sudah menemukan 2 planet lain di sekitar bintang yang sama pada 2020, tapi keduanya terlalu dekat dengan bintang, terlalu panas bagi air cair untuk bertahan. Penelitian itu juga mengisyaratkan adanya planet ketiga di sekitar bintang ini, tapi awalnya para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin itu nyata. Mereka mengira datanya mungkin hanya kebetulan atau gangguan aneh dalam pengukurannya. Tapi setelah 5 tahun lagi mengamati bintang tersebut, keberadaan planet itu pun terkonfirmasi. Ya, mengorbit bintangnya setiap sekitar 51 hari, jadi Anda akan merayakan ulang tahun setiap 51 hari di sana. Lebih singkat dari setahun di Merkurius, artinya planetnya sangat dekat dengan bintangnya. Kenapa tidak terbakar habis dan bisa menampung kehidupan? Masalahnya, bintang GJ887 lebih kecil dan redup dari matahari kita, sehingga tidak membombardir planet ketiga ini dengan panas. Jadi meski orbitnya lebih pendek, suhu planet ini seharusnya hanya sedikit lebih hangat daripada suhu di bumi. Kabar baiknya adalah kondisi di bumi super baru ini mungkin memungkinkan air menggenang di suatu tempat alih-alih langsung menguap. Tidak heran penemuan ini sangatlah penting. Satu hal, kita mungkin akhirnya menemukan kehidupan di luar bumi, karena di mana ada air cair, ada peluang besar bagi kehidupan. Ditambah lagi, jika kita harus meninggalkan bumi, GJ887d bisa menjadi kandidat kuat untuk planet baru kita. Kini, satu masalah besar bagi planet di sekitar bintang kecil adalah suar. Banyak katai merah menghantam planet mereka dengan ledakan radiasi yang intens, melenyapkan atmosfer apapun. Tanpa udara air yang tidak bisa bertahan dan kehidupan tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya Proxima b, planet terdekat di luar tata surya kita, kemungkinan besar tidak memiliki atmosfer sama sekali. Namun GJ887 luar biasa tenang. Ia tidak mengeluarkan suar seperti bintang kecil lainnya. Tentu saja, ini mungkin hanya sementara atau bisa bertahan selama miliaran tahun. Bagaimanapun, itu membuat GJ887d lebih menjanjikan untuk menahan udara. Planet ini juga berat, yang berarti gravitasinya besar. Itu akan membuat peluncuran roket menjadi sulit dan tidak akan mudah untuk berjalan-jalan di sana. Namun gravitasi yang lebih berat juga bagus untuk menjaga atmosfer yang tebal. Jika OIV-nya berkembang hingga planet ini, ia dapat melindungi permukaan dan memerangkap panas yang cukup. Tidak seperti beberapa planet kita tidak melintas di depan bintangnya dari sudut pandang kita. Artinya kita tidak bisa dengan mudah mengukur atmosfernya dengan melihat bagaimana cahaya bintang menyaringnya. Sebaliknya, para astronom perlu menggunakan metode kecepatan radial yang mendeteksi goyangan kecil pada bintang akibat gravitasi planet. Masih banyak yang harus kita pelajari tentang dunia ini yang mungkin akan menjadi tujuan wisata utama suatu hari nanti. Setiap tahun para astronom berdaur dan planet baru di luar tata surya kita. Sejauh ini, kita telah menemukan lebih dari 6.000 eksoplanet, planet yang mengorbit bintang selain matahari. Yang paling menarik bagi kita adalah planet yang dapat menampung kehidupan atau setidaknya memiliki kondisi yang tepat untuk itu. Tujuan besarnya adalah menemukan air cair yang stabil di permukaan, bukan membeku padat atau mendidih keluar angkasa. Agar air tetap cair, sebuah planet tidak boleh terlalu jauh dari bintangnya. Terlalu jauh dan semua air akan membeku menjadi es.
Terlalu dekat dan ia akan mendidih seperti air di atas kompor. Dan karena setiap bintang berbeda, masing-masing memiliki zona layak huni sendiri, tergantung pada ukuran, suhu, dan kecerahannya. Sejauh ini teleskop di seluruh dunia telah menemukan sekitar 70 planet di zona layak huni, namun hanya 30 di antaranya yang berbatu seperti bumi, di mana lautan mungkin benar-benar ada. Masalahnya, hanya planet berbatu yang bisa memiliki lautan karena mereka memiliki permukaan padat tempat air dapat terkumpul. Ditambah lagi, planet-planet tersebut juga memiliki gravitasi yang membantu menjaga air dalam bentuk cair. Tanpanya air akan cepat menguap ke luar angkasa atau membeku padat. Nah, memiliki kondisi ini bukan berarti kehidupan terjamin. Venus dan Mars secara teknis berada di zona layak huni matahari, tapi Venus adalah oven pemanggang dan Mars adalah gurun beku. Kehidupan di sana tampaknya mustahil. Atau ambil planet ini sebagai contoh. Bumi super ini berjarak 20 tahun cahaya. Para astronom menemukannya pada Januari 2025 menggunakan teleskop di ESO di Chili. Awalnya ini terdengar sangat menjanjikan, tapi orbit planetnya sangat lonjong, seperti oval yang panjang. Itu berarti ia berayun masuk dan keluar dari zona layak huni selama setahun. Saat jauh dari bintangnya, musim dingin yang membeku berlangsung selamanya. Tidak terlalu lama sebagai kehidupan. Tapi masa orbit yang sempurna pun tidak selalu cukup. Dalam sistem Gliese 667c, 22 tahun cahaya jauhnya, para astronom menemukan 3 planet di zona layak huni. Tapi satu, planet F-nya, terkunci secara pasang surut. Satu sisi selalu menghadap bintang dan sangat panas membara. Sisi lainnya berada dalam bayangan permanen, sangat dingin membeku. Kehidupan hanya bisa bertahan di jalur tipis di antara kedua wilayah itu atau jika angin kencang menyebarkan panas ke seluruh planet. Planet yang benar-benar layak huni juga butuh perlindungan dari sinar kosmik seperti medan magnet dan atmosfer yang tebal. Jika tidak, radiasi dari bintang akan menghanguskan peluang kehidupan apapun. Ambil sistem TRAPPIST-1 yang ditemukan pada 2016. 3 planet mengorbit di zona layak huni, tapi TRAPPIST-1b terkunci secara pasang surut, dihantam radiasi bintang, dan tidak punya atmosfer sama sekali. 2 planet lainnya mungkin punya atmosfer, tapi kita belum tahu apakah mereka bisa menangkal radiasi berbahaya. Bintang Katai merah, kecil, sejuk, redup, dan juga yang paling umum di galaksi kita, membuat segalanya lebih rumit. Zona layak huni mereka dekat dengan bintang, jadi planet apapun di sana terkena jilatan api matahari yang kuat. Calon rumah kedua terdekat kita, Proxima Centauri b, menghadapi masalah ini. Sayangnya, ia tidak melintas atau melewati bintangnya dari sudut pandang bumi, jadi kita benar-benar tidak bisa mempelajari atmosfernya atau melihat apakah ia bisa melindungi kehidupan. Dan bahkan planet yang memenuhi semua kriteria, orbit sempurna, zona layak huni, atmosfer, masih bisa menjadi mimpi buruk, seperti Venus. Orbit melingkar, zona layak huni, atmosfer tebal, namun pada dasarnya itu adalah oven dengan tekanan yang menghancurkan di dalamnya. Bahkan bumi sendiri tidak sempurna untuk kehidupan di mana-mana. Kutub utara dan selatan sangat membeku. Gurun Atacama hampir sepenuhnya kering, jadi kehidupan juga sulit di sana. Itulah sebabnya para astronom tidak berhenti pada planet-planet di zona layak huni. Mereka sekarang berburu tanda-tanda kehidupan di udara. Gas-gas tertentu bisa mengisyaratkan adanya kehidupan. CO2 dan metana mungkin berasal dari biologi atau mungkin tidak. Beberapa gas seperti dimetil sulfida dianggap hanya berasal dari makhluk hidup, tapi para ilmuwan tidak 100% yakin. Jadi bagian yang sulit adalah bagaimana kita bisa tahu apakah gas dihasilkan oleh kehidupan atau hanya oleh batuan dan kimia. Nah, kita punya teleskop baru seperti teleskop sangat besar milik ESO. Mereka bisa memberi kita lebih banyak detail. Mereka bisa membantu pencarian lebih banyak planet di zona beriklim sedang dan bahkan mengungkap ciri yang menentukan kelayakhunian sebuah planet. Baiklah, penonton sekalian, mari kita buka faktanya. Kasusnya buntu sedingin batu yang sedang kita cari. Ini tentang planet hipotetis itu lagi, sosok yang sangat licin, mengubah orbit dari kegelapan. Saya udah mengikuti jejak gravitasinya selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan jejak salah hitung matematika dan astronom yang bingung, tapi ia tak bisa sembunyi selamanya. Tata surya ini tidaklah seluas itu. Jika ia ada di sana, kita akan temukan planet Y. Ya, hari baru, misi baru untuk memecahkan teka-teki tata surya.
Riset baru menunjukkan adanya dunia tersembunyi lain. Harus saya katakan, kita jangan abaikan teori ini sampai terbukti salah. Para ilmuwan saat ini dibanjiri dengan jumlah data yang sangat besar. Untungnya, mereka punya superkomputer yang memproses tumpukan persamaan yang pasti bikin pusing orang seperti saya. Tapi begitulah cara teori-teori ini muncul. Dulu, bahkan Neptunus pun tampak seperti teori yang mustahil. Saat Uranus ditemukan tahun 1781 oleh William Herschel, selama puluhan tahun itu dianggap batas akhir tata surya. Tapi Uranus tidak sepenuhnya mengikuti aturan, ada yang tidak beres, entah hukumnya yang salah atau ada kekuatan tak terlihat di luar sana. Dua ahli matematika, Adams di Inggris dan Leverrier di Prancis, mulai ngitung, dan di sanalah ia. Neptunus muncul tepat di tempat yang diprediksi. Itu poin yang hebat bagi matematika. Kemenangan itu menginspirasi perburuan berikutnya. Di awal tahun 1900-an, Percival Lowell terpikat pada teori planet X. Ia yakin Uranus dan Neptunus masih goyah, jadi ia membayangkan dunia misterius raksasa yang menarik mereka. Timnya mencari selama bertahun-tahun, dan pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto. Pluto adalah planet X? Bukan, jangan buru-buru. Pluto terlalu kecil, itu nggak cocok. Kehebohan itu memudar, dan puluhan tahun kemudian Voyager 2 menunjukkan orbit aneh itu masuk akal. Planet X, setidaknya versi Lowell, nggak pernah ada. Lalu muncullah planet 9. Tahun 2016, peneliti menyadari objek sabuk Kuiper yang jauh tidak tersebar acak. Orbitnya berkumpul dengan aneh, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke satu garis. Mereka ngajuin teori bumi super, 5-10 kali masa bumi, mengorbit sejauh ratusan satuan astronomi. Simulasi membuatnya tampak meyakinin, tapi belum ada yang melihatnya. Penemuan berikutnya, planet kerdil 2017 OF201, membuat segalanya makin aneh. Ada yang bilang itu melemahin teori planet 9, yang lain bilang itu justru bukti tambahan. Untuk saat ini, planet 9 masih berupa kemungkinan. Namun, riset terbaru menunjukkan adanya kandidat lain yang mungkin untuk saat ini disebut planet Y. Tak seperti yang lain, ia diduga lebih kecil, seukuran bumi atau Merkurius, dan bersembunyi di balik sabuk Kuiper. Inilah petunjuk besarnya, jauh melewati Neptunus, beberapa objek es semuanya miring, seperti sekumpulan kelereng yang bergerak ke sisi yang sama di atas permukaan datar. Itu seharusnya nggak terjadi. Gravitasi seharusnya udah meluruskan mereka sejak lama. Penjelasan paling sederhana, planet tersembunyi yang diam-diam membengkokkan tata surya luar seperti pengasuh bayi yang nakal. Para astronom memeriksa orbit sabuk Kuiper tersebut terhadap bidang invariabel tata surya yang pada dasarnya merupakan titik keseimbangan dari semua gabungan planet. Jika semuanya normal, orbitnya seharusnya sejajar, tapi ternyata tidak. Semuanya miring ke arah yang sama, seperti sekumpulan pensil yang dijatuhkan ke lantai, dan entah bagaimana semuanya mengarah ke sudut yang sama. Menurut para peneliti, kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan hanya 2 hingga 4%. Itu mirip dengan melempar koin 5 kali berturut-turut dan mendarat di sisi yang sama setiap kalinya. Ahli astrofisika menjalankan perhitungan rumit mereka dan menemukan penjelasan yang paling sederhana. Anda udah menebaknya, objek lain dengan gravitasi yang kuat. Matematika menunjukkan bahwa sebuah dunia di antara ukuran Merkurius dan Bumi yang mengorbit 100 hingga 200 AU dari matahari dapat mempertahankan kemiringan itu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu jauh. Ukurannya dan jaraknya pas untuk membengkokkan sabuk Kuiper tanpa membuat hal lainnya menjadi kacau. Dan disinilah bagian yang menyenangkan. Secara teori, planet Y bisa berdampingan dengan planet 9. Planet 9 seharusnya menarik orbit es ke dalam kelompok, seperti anjing gembala yang mengumpulkan domba. Planet Y nggak mengelompokkan apapun. Sebaliknya, ia memiringkan seluruh arena permainan, yang berarti jika keduanya terbukti nyata, kita mungkin memiliki 2 planet tersembunyi yang membentuk tepi tata surya kita dengan cara yang berbeda. Jadi, mengapa kita belum melihat tetangga misterius ini? Sederhana, cahayanya redup. Pada 100 hingga 200 AU, sinar matahari ribuan kali lebih lemah daripada di bumi. Planet yang sejauh itu hanya bisa memantulkan sedikit cahaya. Bagi teleskop kita, itu akan terlihat seperti bintik yang nyaris tidak terlihat yang melayang di hamparan bintang yang padat. Mirip seperti mencoba mencari kucing abu-abu yang sedang tidur di gudang gelap dengan hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tidak membantu juga bahwa planet Y akan bergerak sangat lambat di langit.
Ambil foto 1 tahun dan foto lainnya beberapa bulan kemudian, dan mungkin tidak akan terlihat seperti bergerak. Survei langit yang lebih lama tidak dirancang untuk menangkap sesuatu yang redup dan lambat. Mereka bagus untuk menemukan asteroid yang bergerak cepat di dekat bumi, tapi tidak berdaya untuk kura-kura redup yang merayap di tepi tata surya. Tapi perburuan belum berakhir. Para astronom menaruh harapan mereka pada Observatorium Vera Rubin. Teleskop baru yang masif ini akan mengambil gambar langit malam dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Jika planet Y ada di luar sana, Rubin bisa menjadi orang yang menemukannya. Dan jika tidak, ya Rubin akan memberi kita bukti terbaik sejauh ini bahwa itu tidak ada. Siapa tahu, mungkin ia menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi gimana jika planet Y itu nyata? Dari mana asalnya? Mungkin itu sisa bongkahan dari masa awal tata surya yang liar. Miliaran tahun lalu, saat Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus masih bermigrasi, bongkahan batu dan es besar terlempar kemana-mana, seperti bom-bom kar kosmik. Beberapa bergabung menjadi planet yang kita kenal sekarang. Yang lain terlempar keluar sepenuhnya, terhempas ke ruang antar bintang. Planet Y mungkin salah satu penyintas yang beruntung, cukup besar untuk bertahan di orbit stabil di pinggiran. Kemungkinan lainnya jauh lebih keren. Mungkin itu adalah planet pengembara. Planet Y mungkin setara kosmik dengan anak angkat atau hewan liar yang menemukan rumah. Jadi apa artinya jika planet Y itu nyata? Pertama, itu berarti banyak buku pelajaran akan dicetak ulang. Buku bergambar baru juga. Ini juga akan menantang cara kita berpikir tentang pembentukan planet. Masa seukuran Merkurius hingga Bumi sejauh itu tidak cocok dengan model standar planet yang terbentuk dekat matahari dan menetap? Entah tata surya awal cukup liar untuk melemparkannya keluar dan tetap terikat, atau ia tidak bermula di sini sama sekali dan tertangkap kemudian dicuri dari bintang lain. Ada sudut pandang lain. Inet, sebuah planet di luar sana bisa menarik benda-benda es di tepi tata surya, mendorong beberapa ke dalam. Seiring waktu, itu bahkan mungkin membantu mengirimkan air dan bahan pembentuk kehidupan ke bumi. Tapi itu hanya spekulasi saat ini. Namun, pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, apa lagi yang ada di luar sana? Jika planet seukuran bumi masih bisa luput dari radar kita, maka dunia yang lebih kecil, kerdil es, dan misteri lainnya bisa menunggu lebih jauh. Awan Oort mungkin menjadi rumah bagi hal-hal yang bahkan belum pernah kita impiin. Menemukan planet Y itu nggak hanya nambah planet, itu akan membuka babak baru dalam menjelajahi tata surya. Jadi disinilah kita, di tepi peta, di mana lampu jalan tata surya kita mulai padam. Itu hanyalah teori lain di atas meja berdebu, petunjuk lain untuk mengejar alam semesta yang gelap. Beberapa petunjuk telah mendingin dan ternyata hanya hantu. Jamaim masih di luar sana menunggu untuk ditemukan. Planet Y, kasusnya masih terbuka lebar, tapi satu hal yang pasti di tata surya kita. Selama orbit terus bergoyang dan karpet kosmik tetap berkerut, para astronom mereka akan terus mencari. Mereka takkan pernah berhenti mencari planet terakhir yang bersembunyi di kegelapan abadi. Mungkin ini hanya masalah waktu. Kita lihat aja nanti. Mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabu asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid.
Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi. Sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet. Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping. Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli, sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi, dan sejak saat itu 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid. Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong, bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya.
Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu. Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit. Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesar planet merah, yang bernama Phobos, mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah, dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars? TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat.
Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonic, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana,
semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Korot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2b memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2b menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich, meski nama resminya agak panjang.
Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun.
Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap, raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain.
Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Iapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Iapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Iapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Iapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Iapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2.600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya.
Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat 1 putaran penuh setiap kali menyelesaikan 1 putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara 2 titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah 2 jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada. Benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini, para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars.
Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet, dan kita sudah tahu ke-8 planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama, atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita, lebih tepatnya di luar Neptunus. Di situ terdapat planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna, serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet. Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet Katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau Bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50% kejadian, planet ini akan terlontar keluar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50% sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu, mereka sedang nyari bintang Katai coklat di tempat jauh, atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri.
Tapi, tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDD SIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50-120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya, ilmuwan mengiranya sebagai bintang katai coklat, tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4-7 kali lebih besar dari Jupiter. Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata suryanya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya. Di tepi tata surya kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet katai Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabuk Kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini termasuk eksoplanet atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Centaurus. Inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus. Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Di situ kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan di situ juga jauh lebih sedikit dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi di situ membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus, berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari dengan melawan hukum fisika. Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali, karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat.
tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, meskipun suhu permukaannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, safir, dan ruby. Eksoplanet jauh HATP-7b adalah raksasa gas yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di rasi bintang Cygnus. Planet ini 16 kali lebih besar dari bumi dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa ruby dan safir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip safir dan ruby. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat, lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet. Planet ini memang nggak bisa dihuni, tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah eksoplanet HD 189733b yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Vulpecula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi, kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat, hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya, cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya, sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja, tetes hujan di situ nggak berasal dari air, tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu, tapi Oh, astaga. Matahari melakukannya lagi. Ledakan itu baru saja melontarkan awan plasma besar ke angkasa. Kali ini, letusannya merupakan salah satu yang tercepat dan terkuat dalam siklus matahari ini. Gempa itu begitu kuat sehingga gelombang kejutnya menghantam Venus, tetangga kita. Saat itulah para ilmuwan mulai khawatir dan mengajukan pertanyaan yang menakutkan. Mungkinkah bumi menjadi yang berikutnya? Baiklah, langsung saja ke intinya. Jika GPS dan internet Anda berjalan lancar selama beberapa minggu terakhir dan kota Anda tidak mengalami pemadaman listrik besar-besaran belakangan ini, Anda sudah tahu jawabannya. Tidak, ledakan dahsyat itu tidak menghantam bumi, atau setidaknya kita tidak merasakan dampak nyata karena kejadian ini terjadi pada 21 Oktober 2025 dan jika planet kita berada di jalurnya, kita pasti sudah merasakan dampaknya beberapa hari setelah tanggal itu. Jadi begini, kita sedang membicarakan tentang lontaran massa corona atau CME. Dari waktu ke waktu matahari melemparkan awan raksasa plasma superpanas ke luar angkasa, langsung dari lapisan terluarnya, yaitu corona. Bayangkan plasma sebagai gas yang dipanaskan hingga suhu sangat tinggi. Itulah yang membentuk matahari dan plasma ini penuh dengan partikel bermuatan kecil, ion positif dan elektron negatif. Letusan-letusan ini terjadi karena medan magnet matahari selalu bergerak dan berputar. Terkadang garis-garis magnetik itu menjadi kusut lalu tiba-tiba terputus dan kembali seperti semula. Proses ini dikenal sebagai rekoneksi magnetik dan ketika itu terjadi, boom, matahari meluncurkan sebuah CME. Satu lontaran massa corona saja bisa melemparkan miliaran ton material ke dalam tata surya dalam sekali lontaran dan itu bisa menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut itu dapat mempercepat partikel bermuatan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya badai radiasi. Dan jika ada planet di jalurnya, ya, itu bisa menjadi masalah. Bagian yang sulit adalah CME cukup sulit diprediksi. Mereka bisa meledak ke berbagai arah dan tidak semuanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Yang tercepat melaju di luar angkasa dengan kecepatan jutaan mil per jam. Jika salah satunya mengarah ke bumi, bisa sampai ke sini hanya dalam waktu 15 jam. Yang paling lambat yang bisa memakan waktu berhari-hari untuk sampai ke sini, tapi biasanya antara 1 hingga 5 hari. Ini bukan seperti berbulan-bulan. Karena
Karena ledakan besar ini terjadi beberapa waktu lalu, bisa dipastikan bahwa kita aman. Dan sejujurnya, bahkan jika itu menghantam bumi, kita mungkin tetap aman. Tentu CMA yang kuat dapat mengganggu satelit, mengacaukan sinyal radio dan internet, dan bahkan mematikan jaringan listrik untuk sementara waktu. Namun, ini bukanlah hal yang akan mengakhiri dunia atau memusnahkan umat manusia. Jadi tarik napas. Bahkan letusan matahari yang sangat kuat pun tidak akan menghancurkan bumi. Sayangnya, kita tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Venus. CME yang menghantam planet tetangga kita, itu sebenarnya adalah salah satu alasan mengapa Venus tidak bisa mendukung kehidupan. Setidaknya bukan kehidupan seperti yang kita pahami. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas bagian itu nanti. Pertama, mari kita telusuri letusan matahari terbaru ini dan apa yang membuatnya begitu ekstrem. Letusan ini berasal dari sisi jauh matahari, sisi yang tidak bisa kita lihat dari bumi. Dan letusan ini berasal dari area bintik matahari yang sangat aktif bernama 4246. Ini adalah bintik matahari baru yang sangat besar dan kacau, yang bertanggung jawab atas gelombang badai matahari terbaru yang menuju ke arah kita. Ledakan besar itu terjadi tepat setelah wilayah tersebut berputar melewati tepi barat matahari, sehingga tidak terlihat dari bumi maupun dari sebagian besar satelit cuaca. Untungnya, peristiwa ini berhasil terekam oleh sebuah instrumen di satelit NOAA yang bernama CCOR-1. Bayangkan alat ini seperti kamera khusus yang dirancang untuk mendeteksi letusan besar matahari, bahkan ketika terjadi di sisi jauh matahari. Itulah sebabnya alat ini ditempatkan sangat tinggi di atas bumi, mengorbit sekitar 22.000 mil di atas khatulistiwa. CCOR-1 menangkap gambar-gambar itu dengan memblokir permukaan matahari yang menyilaukan, sehingga dapat melihat cahaya redup di sekitarnya dan melacak awan plasma raksasa saat menyebar keluar angkasa. Sekarang mari kita bicara tentang kecepatan. NASA memperkirakan bahwa CME pada bulan Oktober bergerak sekitar 820 mil per detik. Tetapi sinyal radio pertama menunjukkan bahwa kecepatannya mungkin bahkan lebih tinggi, mendekati 1537 mil per detik. Percayalah, itu sangat luar biasa cepat untuk sebuah lontaran masa corona. Untuk memberikan gambaran, hanya segelintir ledakan dalam sejarah modern yang lebih cepat dari itu. Salah satu contohnya yang terkenal terjadi pada tahun 2017 saat terjadi suar kelas 10 yang nilainya sekitar 10⁸. Jadi menurut NASA, kelas X berarti jenis suar matahari yang paling kuat. Angka di belakangnya menunjukkan seberapa kuat suar tersebut. X1 adalah dasar, X2 2 kali lebih kuat, X3 3 kali lebih kuat, dan seterusnya. Jadi ya, suara X8 itu memang benar-benar besar sekali. Di bumi, peristiwa tahun 2017 itu memang sempat mengganggu sinyal radio frekuensi tinggi untuk sementara waktu, tapi bagi kita, itu saja dampaknya. Mars adalah cerita yang berbeda. Ketika peristiwa yang sama menghantam planet merah itu, atmosfer bagian atasnya memanas secara tidak merata. Di area yang paling panas, para ilmuwan melihat dua lapisan teratas, yaitu termosfer dan ionosfer, mulai berinteraksi lebih dari biasanya akibat ledakan itu, dan hal tersebut benar-benar berdampak. Oksigen mulai keluar angkasa jauh lebih cepat dari biasanya. Dengan kata lain, peristiwa singkat itu membuat Mars kehilangan sebagian atmosfernya dengan laju yang lebih tinggi. Sekarang saat kita membicarakan ledakan terbaru ini, ceritanya agak mirip tapi dengan sedikit perbedaan. Kali ini Mars bukanlah sasaran utamanya, Venuslah yang menjadi sasaran. Planet itu berada tepat di jalur ledakan matahari, jadi ketika ledakan itu menghantam, Venus langsung diterpa badai partikel bermuatan. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ini menjadi masalah yang lebih besar ketika letusan matahari menghantam planet seperti Venus atau Mars, tapi tidak terlalu berdampak bagi kita di bumi? Nah, itu karena medan magnet bumi. Jadi, ledakan besar dari matahari bisa mengacaukan atmosfer di sekitar sebuah planet, tapi di bumi, sebagian besar dampaknya terhalang oleh gelembung magnet alami yang disebut magnetosfer. Untung saja ya. Begini cara kerjanya. Gelombang plasma datang dari matahari dan menghantam magnetosfer, yaitu wilayah di sekitar bumi yang dikendalikan oleh medan magnet kita. Medan magnet itu mendorong sebagian besar partikel bermuatan menjauh, seperti perisai. Tapi tidak semuanya. Beberapa partikel masih bisa menyelinap masuk dan menabrak atmosfer bagian atas. Ketika itu terjadi, kita bisa mengalami badai geomagnetik. Badai ini menciptakan aurora yang menakjubkan. Mereka juga bisa mengacaukan satelit dan jaringan komunikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi beberapa planet, seperti Venus, tidak memiliki medan magnet yang kuat seperti bumi dan itu bisa menjadi kabar buruk. Karena
Karena ketika gelombang CME mencapai Venus, partikel bermuatan itu langsung menabrak atmosfer dan seiring waktu perlahan-lahan mengikis sebagian atmosfernya. Sekarang berikut ini contoh nyata. Pada 19 Desember 2006, matahari melepaskan CME kecil dan lambat. Meskipun pergerakannya tidak cepat, CME itu tetap cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan. Sekitar 4 hari kemudian, CME itu mencapai Venus dan menghempaskan sejumlah besar oksigen dari atmosfer planet tersebut, mengirimkannya ke luar angkasa untuk selamanya, entah itu baik atau buruk. Dan inilah sebenarnya salah satu alasan utama mengapa planet-planet seperti Venus tidak dapat dihuni. Tanpa medan magnet yang kuat, CME dapat perlahan-lahan mengikis atmosfer mereka, membombardir permukaan dengan radiasi berbahaya, dan menciptakan kondisi cuaca antariksa yang brutal. Venus adalah contoh yang sempurna. Venus adalah planet terpanas di tata surya kita dengan suhu 100 kali lebih panas daripada bumi. Atmosfernya sangat tebal dan tekanannya di sana benar-benar luar biasa. Saking ekstrimnya, wahana antariksa terlama yang pernah bertahan di permukaannya sebelum hancur hanya sedikit lebih dari 2 jam. Para ilmuwan berpikir bahwa hantaman letusan matahari tanpa adanya magnetosfer yang memadai untuk melindunginya turut mendorong Venus menjadi dunia yang begitu ekstrem. Dan dengan mempelajari apa yang terjadi pada planet-planet seperti Venus, kita bisa mempelajari sesuatu yang lebih besar. Betapa pentingnya perisai magnetik bagi kehidupan di dunia lain yang kita temukan di luar tata surya kita.